Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu.
kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Yang mulia Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan ini. Kami mau terus diubah, kami mau terus dibaharui, kami mau terus dibentuk sampai menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu artinya kita harus menyadari bahwa wilayah hidup kita, habitat hidup kita itu berbeda dengan kehidupan dunia atau berbeda dengan kehidupan anak-anak dunia pada umumnya. Kalau dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, itu berarti kalau orang-orang dunia pada umumnya selalu berusaha atau berjuang untuk menikmati kesenangan hidup dunia yang ditawarkan oleh dunia saat ini, apapun bentuk kesenangan hidup itu, mereka akan berusaha untuk menikmati itu. Maka bagi kita sebagai orang percaya seharusnya kita sadar kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup dunia yang demikian. Artinya kita tidak boleh lagi menaruh hati kita, keinginan diri kita untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Sebab habitat hidup kita itu berbeda. Wilayah hidup kita sebagai orang percaya itu berbeda. Dengan demikian akan menjadi pertanyaan, kalau begitu kita bisa menikmati apa selama kita masih hidup di dunia ini? Saudaraku, yang harus kita nikmati selama kita masih hidup di dunia ini hanya satu, Tuhan saja. Jadi model hidup kita itu adalah selalu hidup dalam kehendak Allah Bapa di sorga. Saya ulang sekali lagi, model hidup kita sebagai orang percaya itu adalah selalu hidup dalam kehendak Allah. Perhatikan itu. Orang yang hidup di dalam kehendak Allah senantiasa dari waktu ke waktu, di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepadanya, ia akan hidup menikmati Tuhan. Seharusnya kita sadar akan hal ini. Kalau saya katakan bahwa wilayah hidup kita itu adalah selalu hidup menikmati Tuhan saja, selalu hidup dalam kehendak Allah Bapa di sorga, itu berarti kita harus bersedia memperhatikan setiap gerak kehidupan kita. Yang harus kita perhatikan mulai dari gerak pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya itu harus kita perhatikan, ya, supaya apapun yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita, semuanya itu tepat, sangat presisi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yang sama dengan hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Dan memang kita terpanggil untuk itu. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ini berarti kita harus bercermin kepada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di mana di sepanjang hari hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia. Saya ulang sekali lagi, dalam keadaannya yang sama dengan manusia. Jadi tidak berbeda dengan keadaan hidup kita saat ini. Yang Tuhan Yesus lakukan di sepanjang hari hidupnya adalah
melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan sebagai buktinya, Tuhan Yesus berkata seperti yang ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam sepanjang hari hidup Tuhan Yesus, dalam keadaannya sebagai manusia, apapun yang Tuhan Yesus lakukan adalah merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa saya katakan, kita harus selalu hidup dalam kehendak Allah. Perhatikan itu, kita harus selalu hidup dalam kehendak Allah. Kalau kita tidak hidup dalam kehendak Allah, yang artinya kita tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Oleh karenanya, saudaraku, seringkali saya katakan, periksa hati kita. Kita harus menggelar perkara hidup, ya. Kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Periksa hati kita, apakah bejana hati kita atau ruang hati kita ini sudah kita kosongkan dari segala keinginan-keinginan diri yang merupakan keinginan-keinginan hawa nafsu diri untuk menikmati dunia ini, atau belum, ya. Jadi harus kita periksa, ya. Seluruh keberadaan hidup kita periksa. Hati kita itu yang terutama. Sebab di dalam ruang hati kita itu seringkali kita menimbun berbagai keinginan diri untuk menikmati kesenangan hidup dunia. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjaga hati ini. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau ruang hati kita tidak kita kosongkan dari setiap keinginan diri untuk menikmati hidup dunia ini, dapat dipastikan kita hanya mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk menikmati dunia ini. Dan kita tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Artinya kita tidak pernah hidup dalam kehendak Allah. Jadi kalau tadi saya katakan kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran dan perasaan Allah. Atau seperti yang firman katakan, dalam hidup kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang artinya kita harus hidup sama seperti Kristus, terutama di dalam cara berpikir kita. Supaya kita bisa mencegah, kita bisa membuang segala sesuatu yang tidak patut kita pikirkan, yang akan mempengaruhi jiwa dan hati kita. Sebab kalau kita tidak mencegah akan hal ini, maka kita akan selalu mengisi hati dan pikiran kita dengan perkara-perkara dunia. Pada akhirnya, gaya hidup kita, cara hidup kita tidak pernah sama seperti Kristus, tetapi sama dengan dunia ini. Dan kalau ternyata model hidup kita, gaya hidup kita masih sama dengan dunia ini, dan kita tidak pernah hidup di dalam kehendak Allah, seharusnya ini menjadi peringatan bagi kita. Atau dengan kata lain, ini merupakan alarm kehidupan bagi kita, bahwa hidup kita ada di dalam keadaan yang bahaya. Saudaraku, banyak orang akan beralasan, tapi kan kita masih hidup di dunia ini, kita masih perlu makan, minum, dan pakai. Ini menjadi alasan klise, ya. Sebab kalau hanya untuk persoalan makan, minum, dan pakai, firman Tuhan sudah mengajarkan kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena kalau kita tahu tujuan hidup kita itu adalah Tuhan dan kerajaannya, tujuan hidup kita itu adalah memiliki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu memiliki hidup yang kekal bersama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Maka yang harus kita lakukan di sepanjang hari hidup kita, yang harus kita lakukan di singkatnya waktu hidup kita ini
adalah hidup di dalam wilayah hidup kehendak Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita membiasakan diri seperti ini, artinya kita juga menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan percayalah, seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita dipimpin untuk hidup di dalam seluruh kebenaran, maka dapat dipastikan di ujung kehidupan kita nanti, di kekekalan nanti, kita akan diterima sebagai anak-anak Allah dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sebaliknya jika tidak, ini yang sangat mengerikan. Karena orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi kita tidak punya pilihan hidup yang lain, saudaraku, selain kita harus selalu hidup dalam kehendak Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau memilih untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang sisa umur hidup kami. Dari hari lepas hari, kami mau hidup dalam ketaatan penuh sama seperti Kristus. Taat melakukan kehendak-Mu, kami mau taat ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.